Jadi di tanggal 7 itu memang kami punya buktinya. Apakah bukti itu akan diajukan di persidangan nanti? Pasti akan diajukan. Kenapa? Karena sebenarnya jaksa penuntut umum pegang semua bukti tersebut. Jadi sudahlah, ya. Anak klien saya dikatakan katanya melakukan kekerasan seksual, ternyata yang meraba-raba Bu PC itu ya kuat sendiri. Jadi banyak sekali informasi-informasi tidak benar yang tidak didukung oleh bukti. Saya yakin kalau kasus ini yang korban adalah orang kuat, ya, tidak akan ada nih peradilan sesat seperti ini, menggali-gali motif. Saya yakin, aku yakin saya. Kenapa? Karena memang anak klien kita ini orang miskin, orang dari kampung gitu ya. Jadi walaupun dia sudah mati, tetap harus dicari-cari kesalahannya supaya apa ya? Supaya seorang bekas jenderal ini ya merasa memiliki alasan pembenar dalam melakukan eksekusi. Menyerang kehormatan orang yang sudah mati itu ada pasalnya. Iya. Kau tidak boleh, orang sudah mati pun juga harus dijaga kehormatannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bela diri. Karena kau tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa bukti dan fakta. Kalau hanya dugaan-dugaan, ini sekarang kan pembusukan karakter, the character assassination, sedang berlangsung gitu. Tapi apakah itu akan mengubah fakta ada pembunuhan berencana? Tidak. Mengenai profil daripada Joshua, sejak lahir dia sangat baik dan luar biasa. Di sekolah menurut gurunya, saya sudah ketemu gurunya, teman-temannya masa anak-anak luar biasa. Sampai SMA saya ketemu kawan-kawannya, semua bilang luar biasa. Masuk kepolisian sehat dan luar biasa. Terbaik di kepolisian Brimob. Masuk ke Bidung Polri luar biasa. Karena dia luar biasa dan terbaik direkrut menjadi ajudan. Kemudian selama ajudan dia luar biasa sehingga oleh Ferdy Sambo dipercaya untuk mengawal istrinya. Kemudian setelah mengawal istrinya karena luar biasa diangkat menjadi Satgas Merah Putih. Artinya semua prestasinya luar biasa. Nah, tapi setelah dia dibunuh karena mereka sudah menjadi hamba iblis, lalu mereka menjelek-jelekkan sesuai maksud dan tujuan iblis itu sendiri, karena iblis itulah penipu sejak semula. Begitu. Baik. Saya mau bilang sama Febri, profil dan kepribadiannya Sambo lebih penting lagi untuk digali karena dia pelaku. Jangan menggali-gali korban yang sudah mati. Gimana galinya kan? Kalau kau gali pun, kalau dia salah pun, kau mau hukum mati, dia sudah mati kok. Iya. Nah ini yang masih hidup, ini yang harus digali kepribadiannya. 1 Sambo, 2 PC, dan 3 Febri Diansah sendiri. Yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasihat hukum terdakwa, semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Semuanya. Jadi kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias. Profiling yang sesungguhnya merupakan kerja ilmiah, merupakan kerja keilmuan, tetapi di ruang sidang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya mendiang Brigadir Yosua. Dia status hukumnya adalah korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Terpopuler, Martin Lucas Simanjuntak ungkap bukti kuat Ma'ruf yang main dengan Putri Chandrawati. Brigadir J dituduh melakukan tindak pelecehan kepada Putri Chandrawati yang merupakan istri dari atasannya. Hal tersebut dibungkam oleh Martin Lucas Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J. Martin Lucas Simanjuntak curiga bahwa sebetulnya yang meraba adalah Kuat Ma'ruf. Awalnya kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan bahwa harus disertai bukti nyata jika ingin berbicara fakta. Saya hanya mau menegaskan, jadi gini loh ya, kalau kita berbicara fakta itu harus didukung dengan bukti. Bukti-bukti yang rekan ini maksudkan belum disajikan di persidangan, ungkap Martin yang dikutip dari kanal YouTube TV One News. Namun ternyata dalil adanya pelecehan telah dipatahkan. Sementara itu, dalam keterangannya,
Kuat Ma'ruf menyebutkan bahwa Brigadir J secara diam-diam masuk ke atas. Lalu Kuat mengatakan, Yosua ada mendek-mendek dari atas ke bawah. Tadi pas kita lihat itu pada saat turun ya, udah selesai, nggak ada lagi anak tangga, ujar Martin. Jadi ya sudahlah, anak klien saya katanya melakukan kekerasan seksual. Ternyata yang meraba-raba Bu Pica itu ya Kuat sendiri. Jadi menurut saya ini halusinasi, tambahnya. Dugaan bahwa sopir Ferdi Sambo yang telah meraba adalah adanya keterangan bahwa badannya dingin setelah Putri pingsan. Di persidangan katanya badannya dingin Kuat Ma'ruf setelah pingsan, ujar Martin. Kuasa hukum keluarga Brigadir J juga mengungkapkan bahwa korban pelecehan tidak selamanya perempuan. Sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, belum tentu korbannya itu perempuan, bisa jadi korbannya laki-laki. Dalam teori kasus ini, saya juga curiga Bu Putri itu sedang bermain playing victim, padahal sebenarnya dialah pelakunya, ujarnya. Akhirnya Febri Diansyah selaku kuasa hukum Ferdi Sambo menantang Martin Lucas atas perbuatannya tersebut. Saya tantang Anda untuk menjelaskan bukti yang terakhir Anda sampaikan, bahwa dugaan kekerasan seksual itu justru terjadi sebaliknya, bukan hanya asumsi dan imajinasi saja. Anda punya bukti apa? Ujar Febri. Dijawablah oleh kuasa hukum Yosua terkait bukti-bukti yang diminta oleh Febri Diansyah. Ada buktinya. Klien Anda membunuh anak klien kami. Itu buktinya. Untuk menghilangkan bukti-bukti HP-nya diambil. Barang-barang bukti disenyapkan, dilenyapkan, dilibatkan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice. Itu lebih dari bukti, ujar Martin. Ferdi Sambo kalah telak. Ini skenarionya yang dibantahkan oleh Martin Lucas Simanjuntak. Martin Lucas Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J membantah beberapa pengakuan yang diduga menjadi skenario Ferdi Sambo CS. Fakta-fakta dari hasil pemeriksaan saksi pada persidangan menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Martin Lucas Simanjuntak turut berkomentar atas pengakuan saksi yang membantah skenario Ferdi Sambo CS terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Martin Lucas Simanjuntak mengaku cukup puas atas surat dakwaan juga kinerja jaksa penuntut umum dalam menangani kasus ini. Kalau untuk yang lain saya angkat topi. Untuk jaksa penuntut umum atau JPU, surat dakwaannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Saya pernah bilang di salah satu tayangan bahwa harus lebih tajam daripada pisau, dan sejauh ini sudah memasuki kriteria yang saya mau, bahwa selain mengerucut dan tajam terhadap pembunuhan berencana kami, jelas Martin Lucas Simanjuntak. Martin Lucas Simanjuntak juga mengapresiasi JPU lantaran turut berempati terhadap korban dan menegaskan bahwa tidak ada kekerasan seksual, melainkan hanya klaim dari pihak yang belum tentu kebenarannya. Juga pada saat itu, saya meminta JPU berempati terhadap korban dan jelas di dalam dakwaannya tidak menegaskan adanya kekerasan seksual. Bahkan dalam salah satu tulisan yang mengatakan klaim sepihak yang belum tentu kebenarannya, ujar Martin. Banyak skenario Ferdi Sambo yang kemudian akhirnya dibantah berdasarkan pengakuan saksi yang menjadikan skenario tersebut tidak logis.